portalnya sama. Nah, ini kan panjang portalnya, panjang portal memanjang ada 7 portal kali jaraknya 5,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya, ini potongannya aja Bu. Ini potongan memanjangnya. Apa ini? 5,5, 5,5. Jadi semua Belakang sama. Potongan memanjang. Memanjang. Itu. Kan ini melintang, ini memanjang. Terus buat denahnya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? Kan gini. Ini denahnya. Lantai 1, lantai 2 akan sama. Ini berapa? Ini kan kesananya sama dengan ini 5,5. Benar 5,5, di sini 6,5, di sini 2,5. Ini gini. Nah, setelah ini ditulis, soalmu dipindahin, MW dan lain-lainnya, datanya dipindah, fungsi bangunannya. Nah, di situ kita melakukan desain awal dari balok. Desain awal balok. Desain awalnya hanya yang pertama kalau balok itu kan baloknya B kali H gini ya. B kali H. Nah, kita cari H-nya berapa, baru nanti kemudian perbandingan H dengan B itu 2B sama dengan H, atau sama dengan B itu sama dengan setengah H. Nah, aku lupa belum nyari ini. Di peraturan yang periode kemarin itu L-nya bisa, H-nya bisa sampai 1/18 H, ini 1/18 L. Biasanya yang lama-lama ini 10 L per 10 sampai dengan L per 15. Artinya apa? Kita boleh aja memilih H tinggi penampang kita itu adalah L per 10. L itu bentangnya. Kalau di sini bentangnya ini sumbunya XY, orientasinya sumbu globalnya XY. Ya, XY. Jadi kita mencari balok yang searah, dimensi awal dari balok yang arah X dan dimensi awal balok arah Y. Kita ambil dulu yang balok searah sumbu Y. Balok arah Y. Arah X, sorry. Arah X yang dia L-nya sama kan? Kita boleh mengambil L-nya antara ini. Misalkan saja saya ngambil L per 12. Kita masukkan tadi berapa? 5,5 meter. Nah, kalau kita mau jadikan sentimeter berarti tambahin nolnya ya. Bagi 12. Nah, maka dapat sentimeter. Berapa? Hitunglah gitu ya. Coba dihitung satu. Itu nentuin 10 sampai 15 ya Bebas. Kalau kita ngambil 10, maka balok kita akan bagi 10 akan tinggi. Baloknya tinggi. 5,5 kan, 55 cm. Kalau kita pakai 15, maka balok kita akan lebih pendek. Konsekuensinya apa Bu? Konsekuensinya nanti ada di tulangan. Karena MN kan M itu sama dengan AS F kalikan dengan BD-nya, D-nya, dengan momennya. Ini kalau hutan bertulang kan ini, kemudian ini diagram gayanya, ini adalah 0,8 sekian gitu. Nah, ini adalah JT-nya. Jarak antara C dengan T
kompresi, cara gaya tekan dengan gaya tarik itulah lengan momennya. Nah, kalau kita mengambil hanya tinggi JD-nya, lengan momennya besar, maka AS yang dibutuhkan dengan momen yang sama, AS yang dibutuhkan akan semakin kecil. Oke. Ngerti maksudnya? Baik, gini. Kalau justifikasi pemilihan ini bukan ketentuan sih, pendekatannya L per 10 sampai L per 15. Nanti dilihat di SNI-nya aku udah kirim ke Nazif yang 2019 yang paling baru tuh. Sampai jadi minta ke Nazif, udah di-share belum Nazif? Udah. Ya, semua berarti sudah punya ya. Gimana caranya supaya Anda membaca? Nggak tahu caranya. Itu banyak 2000 ini berapa 700-an halaman. Pilih-pilih aja, ada pratekan Anda nggak butuh sekarang, jadi ambil yang berulang saja. Nah, tadi ceritanya, pendekatannya adalah ini. Bu, bolehkah ngambil segini dan kapan boleh ngambil segini? Karena beton berulang itu ada komposit, gabungan antara beton dengan tulangan. Jadi beban yang gaya dalam kemampuan dari elemen kita merupakan gabungan keduanya. Oke, kita ngambil ini, kita akan dapatkan hanya yang besar, hanya lebih besar. Kalau L per 10 dibanding dengan L per 15, maka hanya ini akan lebih besar H1 ini dibanding H2. Oke, logikanya bisa ya. 55 dibagi 10 dapat 55 cm. Kalau 550 dibagi 15 hasilnya akan lebih kecil. Berapa Neng? Apa sih angkanya? Sampai enggak yang di sana omongannya dan tulisannya? 36,7 cm. Kalau kita memakai yang ini, maka penampang kita, H kita ini akan menjadi lebih kecil. Ini 55, kalau yang bawah menjadi 36,7. Meski ini harus dibulatkan, pembulatannya ke 40 misalkan. Kalau 55 pas nilainya boleh. Nah, kalau ini yang kita pakai misalkan 40 gitu ya, 40, maka nanti kalau kita buat diagram gayanya, ini penampangnya aku ketikkan ini 40, misalkan tulangannya ada di sini, ini gaya tariknya tensor, kemudian di sini ada C-nya, ini dari betonannya, sedangkan T ini dari tulangannya. Nah, jarak ini ke sini tertentu. Ini kita sebut dengan lengan momen. Sehingga momen yang terjadi pada penampang ini sama dengan T dikalikan dengan JD-nya. JT kali JD, atau di mana C harus seimbang, prinsip keseimbangan di unsur 1 kita harus seimbang, maka C harus sama dengan T-nya. Oke. Ini sama dengan momen ini juga bisa C kalikan dengan JD-nya. Yang pasti adalah yang di sini, bahwasanya momen kita T itu adalah AS kali FS-nya. Supaya nyambung dengan ini, AS kali FS dikalikan dengan JD. JD adalah jarak antara C ke T. Ini sangat tergantung dari A-nya. Kalau kita pakai 40 dikurangi decking selimut beton, ini ke sini, jadi 40 cm, tentu lebih kecil daripada 55 kurangi D dengan selimut beton yang sama. P beraksen. Nah, kalau ininya penampangnya makin gede, maka AS-nya dia akan makin kecil untuk momen yang sama. Oke, boleh cuci muka dulu yang ngantuk. Aku nggak kuat silau.
Dapat silo, iya panas, aku juga panas. Terus gimana? Kalau dibilang panas, aku panas gitu. Ada silo, kemudian panas. Kalian makan semua kan gitu. Aku jadi panas banget gitu. Tapi ya. Oke, ini kalau salah ya. Jadi Bu, aku boleh ngambil antara 10 sampai 15. Boleh di tengah-tengah, misalkan 12. Ya. Jadi terus ini tadi dapat berapa nih? 55 per 12 tadi. 83. Kita bulatkan ke 45 aja ya. 45 cm. Hanya kita dapat 45 cm. Hanya kita ambil 45, D-nya setengah kan. 45 dibagi 2. Jawabnya nggak pas. Boleh kita ambil misalkan jawabnya berapa? 2,25,5. Ya benar? Iya. Ambil aja lah 25. Ya. Berarti penampang balok kita kalau arah Y, kalau arah E adalah 25 per 45. Arah E. Kita nggak ada lawan, jadi ini close aja. Kemudian untuk arah Y ada 3 bentang. L1 berapa? 55. L2 nya 65. Ini sentimeter. L3 nya 250. Ini ada boleh hitung berapa H yang dibutuhkan kalau pakai ini. Tapi yang akan menentukan adalah antara ini. Kenapa? Kalau ini pasti lebih kecil. Kenapa? Karena seringkali kita memakai satu bentang satu arah itu dengan dimensi sama. Dengan cara yang sama, L per berapa ikuti aja. Maka hanya diperoleh H untuk L1, H untuk L2, kemudian B-nya juga dapat. Ambillah yang kira-kira mampu mendekati semuanya. Misalkan mungkin akan dapat. Kalau misalnya untuk pembulatannya itu pembulatan ada aturannya atau yang terdekat aja atau harus yang lebih? Kayak ini kan 45,8 diambilnya 40. Kita ngambilnya ini juga kitaran. Bulatkan yang terdekat tapi kelipatan 5. Misalkan 55, 50, kemudian 45, 40 gitu. Kenapa? Tukangnya biar mudah pelaksanaan. Kan ini kita membuat untuk dilaksanakan ya. Bukan hanya sekedar di atas kertas. Kalau ulangan aku buat suka-suka di atas kertas kan. Jadi berapa 4Y gitu kan. Tapi kalau ini seakan-akan kita pakai akan kita laksanakan, sehingga kita berpikir pelaksanaannya kalau 40 bukan 42,5 gitu. Kasihan Pak tukang teh. Tidak hanya kasihan, nanti geser sedikit menjadi 40 gitu. Padahal kita memperhitungkan penampangnya melebihi sekian. Jadi kemampuannya dia akan berkurang. Jadi lebih memudahkan penampang. Dan kita ketemu sekarang kita punya balok. Punya dimensi balok ini dimensinya tadi berapa? 35, 40, 45. Misalkan di sini itu kita pakai video yang kelihatan tangan. Itu dari sini, kayak videonya dari 25. Misalkan di sini nanti pendapatnya 30, 25, 50 misalkan begitu. Jadi semua arah yang sini kita pakai baloknya adalah 25, 54. Di sini adalah 25, 45. Oke? Ini sama segini sama. Semua sama. Jadi kita hanya merencanakan ini dan ini. Oke. Kemudian apa? 4 sudah kita perhitungan.
plat atap, ini plat lantai. Plat itu ada dua, atap dan lantai. Kenapa dibedakan? Karena beban yang bekerja akan berbeda. Oke, yang ujung benar ya. Platnya bebannya akan berbeda. Karena bebannya berbeda, maka perhitungan kita juga berbeda. Bedanya di mana? PS ini berat sendiri. Kalau di atap, biasanya tidak untuk servis kita minimal adalah 10 cm. Untuk plat lantai minimal adalah 12 cm. Itu apanya tebalnya? Tebal. Ini pertama mencari tebal plat. Tebal plat kita minimal adalah untuk plat atap 10, plat lantai 12. Kenapa? Jadi ada yang kosannya lantainya banyak. Enggak. Kalau dulu di ini Yori. kalau di bawah 12, kalau Anda lari di lantai 2, maka yang di lantai 1 seperti digoncang gempa, dok. Oh iya. Oh iya. Iya, berasa. Terasa itu. Makanya kenapa nanti kalau perencanaan plat Anda enggak boleh kurang dari 12. Oke. Kalau atap boleh di 10. Nah. Biru tebal platnya. Tebal plat kita yang sebelum ke tebal plat kita cari panjang bentang bersih dari platnya. Kalau aku ambil plat ini penamaan plat dulu. Misalkan ini aku namain plat A. Selama platnya yang memiliki dimensi sama dengan ini, kondisinya sama, maka namanya sama. Misalkan ini 5 kali 5, ini 5 kali 5 juga, berarti ini A. Sama ini A. Cuma ada 3 jenis berarti ya? Ada 3 jenis. Bahkan ada yang 2 jenis. Itu rezeki, berarti ngitungnya cuma 2 plat. Nah, gitu ya. Sedangkan ini 65 kali 55, berarti ini berbeda dengan A. Kita kasih notasi B semua. Ini berbeda dengan yang duanya, berarti kita kasih di sini. Berarti kita punya tipe plat 3, A, B, C. Untuk plat atap maupun plat lantai. Dan itu harus dihitung. Ya, bentang bersih, kita menghitung bentang bersihnya kan. Kalau kalau kita ngambil ini, aku tulis ulang bentangnya adalah berapa tadi? 5,5 meter. 5,5 ini kita kurangi dengan lebar dari balok. Lebar balok ini berapa? Berarti kita hitung yang ini ya. Untuk plat A. Plat A ini berapa tadi? 25. Tingginya dia adalah, di sini kita tulis ketebalannya 40 aja. Ini adalah 25. Bentang bersih adalah ini. Dikurangi setengahnya. Jadi kalau terjadi deformasi, dia bukan dari sini ke sini, tapi dari sini. Sehingga ini ngambilnya bentang bersihnya, ini kurang sini. Bentang bersihnya adalah ini ke sini. LN-nya. Tengah-tengahnya dari balok, iya. setengah dari lebar balok, kiri kanan. Oke. Nah, ini yang arah ke sini. Nanti kalau arah ke sini, arah ini beda-beda ya berarti ya. Oh, sama juga. Ini kan ini. Oh, salah juga. Kalau ini 2,5 itu kita motongnya ke sini, yang dipotong kan kalau ini. Kalau ini ya, bukan ini, tetap 25.
25. Yang dipotong kan ini semuanya. Nanti arah Y-nya sama. Jadi ln ke arah X dan Y. Nah, berarti ln dapat ya. L dikurangi setengah B dikurangi B1, ini B1, ini balok 2. 1/2 balok 2. Ya, kita dapat ln. Berapa ln? Ya hitung aja 1, 2, 3. Ini arah X, arah Y-nya. Arah X, ln A arah X. ln A arah B. Buat lagi dengan dimensi, kemudian kita memotongnya ke sini. Ini ya, Nah, pengurangnya kan 25 lagi. tembal baloknya tembal yang sama. Ya. Terus kita menandai untuk plat ini penandaannya berbeda untuk XY-nya. Yang panjang itu selalu Y. Arah panjang, arah yang paling balok atau plat yang paling panjang kita sebut dengan LY semuanya. Yang paling panjang selalu kita sebut dengan LY. Kalau ini sama, nggak masalah. Kalau ini LY-nya searah dengan Y-nya sumbu Y ini. Karena apa? Arah ke Y-nya dia 6,5. Lebih besar daripada ini Ya, betul. Dibandingkan dengan 55 lebih besar 65. Berarti LX-nya dia adalah 5,5. Nah, untuk plat J kebalik, LY-nya adalah 5,5 dan LX-nya adalah 2,5. Oke. Itu untuk hitungannya. Sudah kita hitung semua, kita dapat tentang persihnya masing-masing. Nah, sekarang kita menghitung tebal plat. Perhitungan tebal plat. Hitungan tebal plat. Plat itu tebal plat tidak boleh lebih kecil Udah habis. dari H- Ini udah habis. dan tidak boleh